Halo, selamat datang kembali di Reflections with Amanda. Kali ini tamu kita adalah Firly. Halo. Halo. Kita ketemu ya waktu itu baru-baru ini di Ubud Writers and Readers Festival. Betul, di Ubud. Di Ubud. Kan sesinya tuh banyak sekali ya, puluhan bahkan ratusan mungkin. Yang paling menarik buat Firly apa di sana? Aduh Bu Amanda, itu pertanyaan sulit banget karena banyak banget sesi yang menarik sampai bingung kita milihnya mau datang yang mana. Tapi dari semua sesi itu, karena aku nggak bisa milih, tapi aku bisa mengambil benang merahnya dari sesi-sesi itu semua yang paling menarik buat aku. Aku tuh sangat drawn into female writers yang ternyata pengalaman mereka tuh ada benang merahnya. Dari mulai Di Lestari, Banu Mushtaq, Leila Chudori. Lalu ada satu penulis juga dari Jepang yang dia survivor dari korban perkosaan. Mereka semua di semua sesi yang berbeda ini bilang bahwa yang namanya penulis itu mereka berhasil menyelesaikan karyanya karena ada energi besar ingin menyampaikan ketidakadilan yang mereka saksikan atau mereka alami sendiri. Jadi buat aku dari Ubud Writers Festival itu nggak spesifik satu sesi yang aku suka, tapi dari berbagai rangkaian perempuan penulis yang bicara itu yang menginspirasi aku. Gitu. Kalau Ibu Amanda, kemarin di Ubud Writers, sesi mana yang paling menarik buat Bu Amanda? Saya kan cukup sering ya datang ke Ubud Writers Readers Festival hampir tiap tahun. Dan banyak sekali, betul tadi ya, banyak sekali penulis-penulis terkenal begitu. Jadi saya datang ke sana itu bukan hanya untuk entertainment, memang banyak yang entertaining ya, bukan hanya band tapi penulis-penulisnya itu. Sehingga kemudian saya mencari di mana saya bisa belajar lebih banyak. Jadi saya paling gemar itu master classes. Itu kan macam-macam. Ada cara buat podcast, cara screenwriting, cara menulis in silence, macam-macam gitu. Topik-topiknya yang sangat menarik dan biasanya kalau master classes itu kan pesertanya tidak terlalu banyak ya. Jadi bisa lebih intimate, bisa lebih banyak paham hal-hal yang baru kalau untuk saya. Master class apa yang kemarin Ibu ambil? Yang kemarin itu ada yang etnografi. Menulis etnografi, ya. Menulis etnografi. Jadi menarik ya. Dan mereka juga orang-orang yang sangat berpengalaman dan menariknya berbagi informasi dengan mudah gitu ya. Jadi sangat ramah dan memberi kesempatan pada peserta untuk belajar lebih banyak. Excellent. That's cool. Nah, namanya kan Ubud Writers Readers Festival. Firly kan menulis ya. Ada novelnya. Cerita dong itu novelnya, judulnya, ceritanya apa, dan apa yang membuat Firly mau menulis itu? Kamarina Rindu Cinta itu sudah lingering in my mind itu sejak 5 tahun yang lalu. Jadi itu sebetulnya terinspirasi dari pengalaman personal saya. Saya bercerai di tahun 2016. Kemudian setelah bercerai itu somehow banyak banget teman-teman saya yang juga suka curhat tentang kehidupan pernikahannya. Kemudian ketika saya pindah ke Kanada, saya kerja di pengadilan dan saya di 3 bulan pertama tuh saya ditugaskan di family court. Family court itu kerjaannya ngurusin orang-orang yang mau cerai di Kanada. Jadi setiap hari tuh saya dengerin persidangan yang berdebat antara mantan suami dan mantan istri. Jadi ternyata nggak di Indonesia, nggak di Kanada sama aja kalau urusan pernikahan dan perceraian itu banyak merugikan perempuan. Jadi berangkat dari situ aku pikir aku harus menuliskan sesuatu supaya perempuan yang mengalami pernikahan yang dingin, yang penuh dengan hubungan yang toksik, itu bisa dikuatkan untuk keluar dari pernikahan dan mencari kebahagiaannya sendiri. Jadi cerita aku pada basicnya ingin membongkar semua stigma bahwa jadi janda itu nggak apa-apa, malah menyenangkan, it's fun. Jadi Kamarina itu adalah tokohnya yang dia melalui proses perceraian, kemudian setelah bercerai dia happy joy cari pacar baru, dan kemudian banyak dilemanya juga nih cari pacar, sempat kena love scam setelah di tengah jalan. Jadi ingin menggambarkan bahwa nggak usah takut bercerai kalau memang pernikahannya sudah tidak bisa dipertahankan. Jadi janda itu menyenangkan, memang banyak stigma tapi bisa kita bongkar dan itu kayak memberikan kekuatan lah novelnya, ceritanya gitu kira-kira. Dan kebanyakan Firly bicara mengenai isu perempuan ya. Betul.
Kenapa? Maksudnya kan ada juga keluarga, ada anak, atau ada pemuda, gadis, perjaka, tapi ini spesifik perempuan. Why perempuan gitu? Titik baliknya itu waktu tahun 98 sih, Bu Amanda. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa di Fakultas Hukum UI. Terus saya ingat banget saya ngambil kelas hukum pidana. Dosen saya bilang gini, yang namanya kalau namanya pidana perkosaan itu adalah pidana yang tidak ada korbannya, dia bilang gitu. Terus aku bingung, maksudnya apa perkosaan gak ada korbannya gitu ya. Waktu itu saya masih lugu, masih belum ngerti isu hak asasi perempuan. Terus kemudian terjadilah 98, ada perkosaan Mei 98 terhadap perempuan Indonesia keturunan Tionghoa. Terus saya baca poster diskusi tentang perkosaan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Saya datanglah ke diskusi itu, ada Bu Nur Syahbani Kaca Sungkana di sana. Barulah terbuka mata saya bahwa ini toh yang namanya pelanggaran hak asasi perempuan. Sejak detik itu sampai sekarang saya nggak pernah keluar dari bicara tentang isu itu, dari mulai nulis paper, skripsi, tesis, selalu tentang itu. Jadi kayaknya titik baliknya itu adalah di perkosaan Mei 98 itu. Tapi Bu Amanda ngomong-ngomong tentang buku, saya bukan satu-satunya penulis buku nih. Kalau Ibu Amanda sendiri gimana? Kan Ibu baru ngeluarin buku tentang Dalam Dekapan Zaman. Boleh cerita nggak tentang buku itu? Kemudian apa pengalaman yang menarik saat menulis buku Dalam Dekapan Zaman? Dalam Dekapan Zaman itu memoir. Jadi bukan biografi ya, bukan saya dari bayi sampai sekarang. Tetapi memoir sepenggal kehidupan saya yang terkait dengan profesi saya gitu ya. Lingkungan hidup, perubahan iklim, keberlanjutan. Sejak SMA memang saya sudah aktif. Jadi kalau dihitung-hitung, oh ya sudah 50 tahun ya ternyata. Menulis, tiba-tiba sudah 400 lebih halaman. Wow. Jadi memang memoir, dia lebih ke memoir, lebih ke cerita. Dan apa yang paling berkesan sebenarnya tanpa saya sadari, saya seperti mengendarai roller coaster, tahu nggak itu yang wahana cepat di tempat tempat hiburan itu. Naik emosinya, nanti turun, naik lagi, sedih, ingat beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, harusnya saya mencapai ini ya, kenapa saya tidak melakukan itu dan lain sebagainya. Itu emotionally drained loh sebenarnya. Tapi I'm glad I did it, dan bukunya selesai dan ada versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris juga. Wow, pesan apa yang paling besar yang ingin Anda sampaikan lewat buku itu? Sebenarnya ingin meningkatkan critical mass, lebih banyak orang yang percaya kepada bumi, dan kegiatannya itu bisa dilihat buku itu mau masuk ke bidang apapun juga bisa gitu. Jadi apakah aktivis, apakah pemuda, apakah sains, ataukah public outreach, seni, filsafat, dan lain sebagainya. Jadi bisa masuk kemanapun, dari bidang manapun, tergantung minat kita untuk ikut merawat bumi. Oke, apa yang membuat Bu Amanda tertarik sama isu bumi? Tadi kan memoir ya, dalam memoir itu juga ada cerita. Rupanya memang dari kecil ya, ayah saya geologis, sehingga mau tidak mau kita selalu dibawa ke alam luas. Dan kemudian sekolah, saya juga mengambil jurusan biologi. Karena apa? Karena zaman itu, ketika saya masih kecil, melihat TV hitam putih, petualangan bawah air. Kebayang nggak sih hitam putih, kok saya udah tertarik, apalagi sekarang ya. Sekarang kan lebih banyak gitu yang berwarna. Nah itu yang mendorong. Kemudian dapat guru yang baik juga, dan pengalaman lapangan juga menyenangkan, dan interdisciplinary, jadi berbagai bidang juga bisa ikut berperan. Makanya menarik. Contohnya gini, saya bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Jadi gini, seorang dokter atau seorang insinyur, dia bisa itu ikut peduli pada bumi. Gitu. Tapi saya kan tidak bisa jadi dokter, saya tidak bisa jadi insinyur. Jadi bisa masuk from all walks of life gitu ya istilahnya. Itu yang membuat saya tertarik. Ya, karena tanggung jawab bersama juga, siapapun apapun profesinya harus merawat bumi. Nah, kalau isu di luar lingkungan hidup nih, apa yang menarik buat Bu Amanda?
pertanian, pangan, dan kuliner. Karena apa? Karena terkait juga dengan merawat bumi. Jadi kalau misalnya kita konsumsi pangan lokal, itu kita ikut membantu merawat bumi daripada kita konsumsi makanan impor. Dan banyak hal-hal yang menarik, terutama makanan kan. Dan kalau saya bergerak dalam isu makanan ataupun menulis dan lain sebagainya, banyak yang suka. Contohnya kalau saya mengadakan event membahas acara kuliner yang datang banyak, tapi kalau bicara mengenai perubahan iklim ya seperempatnya aja udah bagus gitu ya. Jadi itu adalah isu populer yang bisa menjadi jembatan ke merawat bumi. That's very smart. Karena orang Indonesia itu kalau udah kulineran, semua tempat wisata judulnya wisata kuliner dulu. Dan nggak akan marah kan orang kalau saya bicara. Sementara kalau saya bicara mengkritik orang yang mencemar, membuang sampah dan lain sebagainya. Lu siapa sih bilang-bilang itu gua nggak boleh ini nggak boleh itu ya. Tapi kalau kuliner kan, mau coba dong, mau masak. Iya betul. Iya. Aku suka tuh pendekatan positif kayak gitu. Oke. Firly ini kan sarjana hukum ya. Apa juga aktif sebagai pengacara? Iya, jadi setelah saya banyak terpapar sama isu ketidakadilan dalam pernikahan, terutama ketidakadilan finansial buat perempuan, saya sekarang memutuskan untuk jadi pengacara perceraian. Jadi sekarang saya lagi magang di sebuah kantor hukum Dormauli Silalahi untuk jadi divorce lawyer. Jadi kayaknya saya dengan pengalaman hidup saya menentukan arah hidup saya, mau membantu perempuan lain lewat jalur hukum juga, karena nggak semua perempuan punya pemahaman tentang perjanjian pranikah misalnya, atau hak kamu sebagai istri itu bagaimana, kayak gitu-gitu. Walaupun kalau udah jadi divorce lawyer, saya harus terima klien suami dan istri ya. Jadi, tapi semoga bisa fair lah kalau mendampingi klien gitu. Jadi switch-nya bagaimana ketika mau menulis, kemudian ketika menangani kasus, meskipun ada intersection-nya gitu ya. Tapi apa perlu di switch gitu untuk menulis sama untuk membela kliennya? Mungkin switch-nya adalah gaya menulis aja ya, karena jadi pengacara kan juga harus banyak menulis, bikin surat gugatan, kemudian juga ya bangun opininya untuk disampaikan ke hakim, itu semua harus ditulis dulu. Kemudian juga saya pikir dengan banyak mendampingi klien, nanti itu juga akan berkontribusi ke ide-ide penulisan cerita-cerita berikutnya. Ide-ide untuk cerita berikutnya. Dengan tetap menjaga privasi klien tentunya. Of course. Gitu. Nah, masih ngomongin buku nih, Bu Amanda. Tadi kan Ibu senang menulis, kemudian terinspirasi dengan isu merawat bumi. Tapi ada nggak buku yang Ibu Amanda baca kemudian berhasil membentuk persepsi Ibu? Terutama buku-buku dari Al Gore. Al Gore itu kan mantan wakil presiden Amerika Serikat dan juga pemenang hadiah Nobel perdamaian. Dia menulis banyak buku dan mendirikan organisasi yang namanya The Climate Reality Project. Cabangnya banyak di ada 10 negara di dunia termasuk di Indonesia. Dan saya dipercaya untuk memimpin The Climate Reality Project Indonesia. Bukunya banyak dan makin kesini beberapa tahun terakhir itu banyak visuals dan banyak how to-nya. Jadi menerangkan mengenai masalah, ada data dan lain sebagainya. Semuanya dimasukkan juga gambar-gambar grafik yang sangat menarik. Dan juga cara apa kita sebagai orang biasa misalnya ya, yang bukan saintis juga bisa melakukan hal-hal untuk ikut merawat bumi. Dan bukunya selalu menjadi bestseller. Iya. Aduh, aku ingat banget tuh waktu Al Gore pertama kali ngeluarin video-video pidatonya dia tentang climate change itu dahsyat sih emang. Itu kayak bikin orang seluruh dunia melek. Kita tuh kayaknya kita secara universal peduli sama climate change tuh gara-gara dia deh. Yang dia, aku ingat banget videonya tuh yang es di kutub utara meleleh segala macam. Oke. Wow. Dan makanya dia menang hadiah Nobel. Iya. Karena dia bisa mengkomunikasikan isu itu dengan bisa dipahami oleh banyak orang dan kemudian jadi ada gerakan kan. Dan dia ada sebuah organisasi namanya International Environmental
Communication Association mengatakan he's the best environmental communicator in the world. Okay. Sampai saat ini ya. Ya. Apa kabar beliau sekarang ya? Udah lama nggak kedengeran tapi. He's getting older, tapi tetap semangat gitu Okay. untuk memberikan informasi. Saya tanya, nggak bosen apa terus-terusan ribuan kali gitu ya bicara hal yang sama, mengajak masyarakat untuk ikut menjaga bumi. Dia bilang dia ini speak the truth gitu ya, jadi itu selalu kebenaran yang dia bicarakan. Ya, jadi nggak capek ya, energinya nggak habis dia. Ya. Kalau Firly sendiri, isu-isu perempuan dan isu-isu sosial, ada buku apa yang paling menarik baik di dalam maupun luar negeri? Aku ada 2 buku yang aku suka banget. Pertama itu buku waktu itu aku baca waktu zaman kuliah. Bukunya ditulis sama profesor UGM. Jadi dia kayak kumpulan makalah gitu tentang perempuan, kemiskinan, dan pedesaan. Karena aku lulusan UI, I love my university, tapi UI itu kan sangat cukup materialistik ya. Hukum bisnis yang paling menonjol. Gitu ya. Jadi kalau mau belajar kemiskinan itu, aku susah baca buku-buku lulusan UI itu nggak ada yang nulisin kemiskinan, harus ke UGM. Dan disitulah aku belajar bagaimana perempuan pedesaan itu aksesnya untuk ngejual komoditas segala macam beda sama perempuan kota. Itu aku pertama kali terpapar sama isu tentang kemiskinan dan perempuan itu zaman-zaman masih Soeharto ya, sebelum 98. Kemudian setelah 98 dunia kreatif makin lebih terbuka lah ya. Aku suka banget sama bukunya Ayu Utami Saman. Menurut aku novel itu Ayu Utami itu berhasil menginspirasi perempuan muda untuk bilang, hey, being a badass girl itu sebenarnya salah satu bentuk perlawanan terhadap represi patriarki yang mengangkangi seksualitas kita gitu. Jadi bukunya Saman yang waktu itu dianggapnya vulgar lah apa segala macam, tapi itu untuk bilang ya udah itu vulgar karena selama ini kita diajarin perempuan harus jadi perempuan baik-baik gitu. Jadi 2 itu sih yang sebenarnya banyak yang lainnya. Ada bukunya Eve Ensler kalau dari buku dari luar negeri. Eve Ensler itu adalah dia perempuan yang bikin kampanye judulnya Vagina Monologue. Jadi dia itu, saya pernah dengar itu. Iya, dia kan perempuan korban perkosaan juga. Terus jadi yang dia lakukan adalah dia wawancara perempuan dari berbagai negara. Pertanyaannya cuma satu, vagina kamu seperti apa? Terus dari ceritanya dia itu keluarlah tentang kasus sunat perempuan lah apa segala macam. Itu juga dia ngajarin saya tentang cara kampanye yang tadi Ibu bilang, cara kampanye yang kena ke semua orang, bagaimana cara merawat bumi dan lewat pangan gitu, tapi sebenarnya isunya di dalamnya bisa lebih maknanya lebih besar dari itu. Jadi itu sih kira-kira buku yang aku suka gitu. Ngomong-ngomong buku dalam negeri, luar negeri, kalau Ibu Amanda kan sering nih jalan-jalan ke luar negeri ya, baik untuk pekerjaan maupun untuk urusan personal. Negara apa yang Ibu paling suka? Banyak. Kenapa? Banyak apa aja dan kenapa? Banyak, terutama Amerika Serikat. Karena apa? Bukan hanya karena saya lama sekolah di sana, tetapi di sana kan sistemnya itu education for all gitu ya. Jadi semua apapun latar belakangnya bisa menjalankan pendidikan, bisa mengikuti pendidikan. Misalnya background saya sosial gitu ya. Saya mau jadi engineer bisa, tapi saya ambil dulu kuliah-kuliah gitu yang memenuhi syarat untuk kemudian masuk ke engineering misalnya. Dan of course tempat-tempatnya indah, tapi yang paling saya suka itu buku banyak sekali gitu ya. buku untuk segala lapisan masyarakat. Dan kenapa saya juga sangat terkesan, saya ingat saya masih kecil. Ada teman saya orang Amerika, anak kecil, dia panggil ibu saya namanya gitu. Saya bilang kok dia nggak panggil tante atau apa gitu ya, bebas gitu ya. Semua itu equal. Itu yang saya suka tentang negara itu. Dan open access to all kinds of information. Nggak ada yang ditutup. Library, online dan lain sebagainya. Of course ya bangsa intel gitulah ya. Tapi semua informasi dibuka. Dan kalau kita lihat ya,
banyak yang sosial media kan mulainya di sana, meskipun kemudian dikejar gitu oleh negara-negara lain. Tapi itu open access to information dan bagaimana dengan foto, informasi yang sangat singkat, kita juga sudah bisa belajar banyak. Inovasinya itu yang nggak kuat saya, kok bisa gitu ya? Ya, sepakat banget. Terlepas dari sekarang udah di bawah Trump, tapi dulu ya saya sepakat sih Amerika itu menyenangkan banget untuk belajar. Iya, iya. Oke, sekarang kita mau ini ya, gali lagi lebih dalam nih novelnya Firly. Coba deh, kalau misalnya bisa menerangkan kepada teman-teman, you have to read this book. Why? Kamarina Rindu Cinta itu wajib dibaca untuk memperkuat kamu bahwa perempuan itu berhak untuk bahagia, baik dengan status pernikahan ataupun tidak. Kamu juga bisa belajar dari novel itu bahwa it is okay to be single, dan jangan takut untuk menjadi janda kalau misalnya pernikahan kamu tidak sesuai dengan diharapkan. Banyak cara untuk mencari jalan keluarnya, kamu nggak sendirian. Ini bukunya juga ciklit, jadi menyenangkan, ringan buat dibaca. Untuk cara mendapatkannya masih jualan online, aku Bu Amanda, jadi follow aja Firliana the Writer, di bio saya ada tautannya untuk cara pembelian. Kalau juga kamu punya teman yang sedang proses bercerai atau misalnya ya lagi banyak persoalan personal gitu ya, bisa juga kasih hadiah buku ini buat teman kamu itu yang sedang kesusahan, karena bukunya itu sangat memberdayakan sih menurut aku. Aku juga jualan ini, kartu Happy Divorce. Jadi kalau misalnya mau ngasih hadiah buat temennya yang baru bercerai, bisa kasih hadiah novel Kamarina Rindu Cinta juga berikut kartu divorce yang kami sediakan. Itu di Instagram? Aku jualnya di Instagram, betul. Bio di Instagram aku, Firliana the Writer. Firliana the Writer. Iya, Oke, teman-teman jangan lupa tune in ke Firliana the Writer. Terima kasih Firly sudah bincang-bincang Reflections with Amanda. Sama-sama. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan Reflections with Amanda.